Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video ini. Di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, penting bagi kita untuk menelaah sejarah dengan sikap kritis dan berdasarkan bukti ilmiah yang valid. Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan warisan sejarah memiliki banyak cerita yang menginspirasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berkembang berbagai klaim yang menyatakan bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia kuno. Seperti anggapan bahwa Atlantis pernah berada di Nusantara, bahwa situs Gunung Padang adalah candi tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramida Giza, serta teori mengenai keberadaan Lemuria di wilayah kita. Video ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan kritis klaim-klaim tersebut berdasarkan data sejarah, penelitian arkeologi, serta kajian ilmiah dari para ahli, termasuk studi dari ilmuwan ternama seperti Stephen Oppenheimer. Melalui pemahaman yang tepat, kita berharap dapat membedakan antara fakta dan mitos, sehingga kita dapat menghargai warisan sejarah Indonesia dengan cara yang benar dan ilmiah. Lama, gagasan tentang Atlantis, sebuah peradaban kuno yang hilang secara misterius, telah menjadi bahan spekulasi dan mitos di berbagai belahan dunia. Beberapa pihak bahkan mengklaim bahwa lokasi Atlantis yang hilang tersebut adalah wilayah Nusantara, termasuk Indonesia. Namun, bagaimana sebenarnya status klaim ini berdasarkan bukti ilmiah dan penelitian arkeologi? Asal-usul legenda Atlantis. Legenda Atlantis pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dialog-dialognya Timaeus dan Critias sekitar 360 SM. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar dengan peradaban maju yang tenggelam dalam waktu satu malam akibat bencana alam. Penting untuk dicatat bahwa banyak ahli sejarah dan arkeologi menganggap kisah Atlantis lebih sebagai alegori filosofis daripada catatan sejarah faktual. Klaim Atlantis di Indonesia. Beberapa teori populer menyebutkan bahwa Indonesia, khususnya wilayah Laut Jawa atau sekitar Sundaland, adalah sisa dari Atlantis. Pendukung teori ini mengacu pada beberapa hal. Penurunan permukaan laut global selama zaman es terakhir yang menyebabkan wilayah seperti Sundaland, gabungan daratan Asia Tenggara dan Nusantara, tenggelam. Adanya situs megalitik kuno yang dianggap sebagai sisa-sisa peradaban maju. Cerita rakyat dan mitos lokal yang dianggap mengandung jejak peradaban hilang. Bukti ilmiah dan penelitian terkini. Penelitian dari Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika dan antropologi evolusi, menunjukkan bahwa selama zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun lalu, permukaan laut memang lebih rendah, sehingga daratan Asia Tenggara dan sebagian besar Nusantara membentuk satu daratan besar yang disebut Sundaland. Namun, bukan berarti Sundaland adalah Atlantis, melainkan sebuah ekosistem dan habitat manusia purba yang penting dalam migrasi dan evolusi manusia. Tidak ada bukti arkeologi kuat yang menunjukkan adanya peradaban maju sekelas Atlantis di wilayah ini. Situs-situs seperti Gunung Padang di Jawa Barat yang dianggap megalitik memang menarik, tetapi penelitian menunjukkan struktur ini lebih cenderung sebagai hasil akumulasi budaya masyarakat lokal dalam jangka waktu lama, bukan sebagai pusat peradaban maju yang hilang. Para ahli geologi juga menegaskan bahwa bencana alam yang menggambarkan kehancuran Atlantis
tidak terjadi secara tiba-tiba di Nusantara dalam catatan ilmiah saat ini. Dari data yang ada, klaim bahwa Indonesia adalah lokasi Atlantis tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sundaland memang ada dan pernah menjadi daratan luas yang dihuni manusia purba, namun ini bukan peradaban maju seperti Atlantis. Narasi-narasi yang beredar lebih banyak bersifat spekulatif dan mitologis, bukan hasil penelitian yang terverifikasi secara arkeologis dan geologis. Gunung Padang adalah situs megalitik terbesar di Indonesia dan menjadi perbincangan hangat baik di kalangan ilmuwan maupun masyarakat umum. Klaim paling heboh yang beredar adalah bahwa situs ini lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang diperkirakan berusia sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi. Benarkah demikian? Lokasi dan signifikansi Gunung Padang. Gunung Padang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini berupa tumpukan batu besar yang tersusun dalam pola yang teratur, menyerupai teras bertingkat. Ini yang membuat banyak orang beranggapan Gunung Padang sebagai sebuah struktur megalitik yang memiliki fungsi serupa dengan piramida atau kuil kuno. Penelitian radiokarbon dan usia situs. Penelitian ilmiah yang paling dapat diandalkan berasal dari metode radiokarbon yang mengukur kandungan isotop karbon dalam sampel organik di situs ini. Berdasarkan studi-studi tersebut, lapisan paling atas Gunung Padang berusia sekitar 2.500 hingga 3.000 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa struktur ini sebenarnya jauh lebih muda dibandingkan dengan piramida Giza. Sementara ada klaim kontroversial yang menyatakan adanya lapisan batuan berumur hingga 20.000 tahun. Klaim ini belum terverifikasi secara luas oleh komunitas ilmiah internasional. Banyak ahli menganggap klaim tersebut prematur dan perlu penelitian lebih lanjut dengan metode ilmiah yang ketat. Stephen Oppenheimer dan teori Sundaland. Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika dan antropologi, memang membahas konsep Sundaland, daratan luas yang pernah ada di Asia Tenggara selama masa zaman es dan kini tenggelam oleh kenaikan permukaan laut. Namun, Oppenheimer tidak pernah mengklaim bahwa Gunung Padang adalah situs paling kuno atau lebih tua dari piramida. Teorinya lebih berfokus pada migrasi manusia dan bagaimana Sundaland menjadi pusat populasi awal yang menyebar ke wilayah lain. Jadi, mengaitkan Oppenheimer secara langsung dengan klaim Gunung Padang sebagai situs tertua dunia adalah salah kaprah. Pendapat para arkeolog Indonesia. Mayoritas arkeolog di Indonesia menegaskan bahwa Gunung Padang adalah situs megalitik biasa dengan fungsi yang lebih sederhana, mungkin sebagai tempat pemujaan atau markah pemakaman. Proses penelitian masih berlangsung dan klaim lebih tua dari piramida belum didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Para ilmuwan mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menyesatkan publik dan menghindari hoaks yang dapat merusak kredibilitas penelitian arkeologi Indonesia. Fakta versus hoaks. Klaim fantastis usia Gunung Padang seringkali berasal dari pihak non-ilmiah yang mencari sensasi dan perhatian publik. Hal ini memperkuat kesan bahwa Indonesia memiliki peradaban kuno yang spektakuler. Namun, tanpa bukti konkret dan peer review yang ketat, klaim tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hoax atau spekulasi. Gunung Padang adalah situs megalitik yang penting dan menarik untuk dipelajari. Namun klaim bahwa situs ini lebih tua dari piramida Giza tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Studi radiokarbon dan pendapat para ahli arkeologi menunjukkan usia yang jauh lebih muda dan fungsi yang lebih sederhana daripada yang diharapkan para pendukung teori sensasional. Nama Lemuria
terdengar eksotis, misterius, dan sering dikaitkan dengan teori-teori pseudo-arkeologi maupun mitos spiritual. Bahkan, sebagian orang di Indonesia percaya bahwa Lemuria terletak di Nusantara, dan karena itu wilayah ini adalah sisa peradaban besar yang hilang. Tapi apakah benar begitu? Mari kita telusuri asal-usul konsep ini dan apa kata ilmu pengetahuan modern, asal-usul teori Lemuria. Konsep Lemuria pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19, bukan dari arkeolog atau ahli sejarah, tapi dari zoolog dan geolog Inggris bernama Philip Sclater. Ia menciptakan istilah Lemuria dalam tulisannya tahun 1864 untuk menjelaskan penyebaran spesies lemur di Madagaskar dan India, tanpa ditemukannya spesies serupa di Timur Tengah atau Afrika. Sclater berspekulasi bahwa pernah ada sebuah benua besar di Samudra Hindia yang sekarang hilang, yang menjadi jembatan darat antara India dan Madagaskar. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Lemuria, ilmu geologi dan teori lempeng tektonik. Namun, teori Lemuria segera ditinggalkan setelah munculnya teori lempeng tektonik di abad ke-20. Ilmu geologi modern menunjukkan bahwa pergerakan kerak bumi, bukan hilangnya benua secara misterius, lebih mampu menjelaskan distribusi geografi flora dan fauna. Dengan pemahaman ini, tidak perlu ada benua yang hilang untuk menjelaskan pola-pola sebaran hewan seperti lemur. Artinya, secara ilmiah, Lemuria tidak pernah benar-benar ada sebagai daratan nyata, tapi hanya sebuah hipotesis awal sebelum ilmu geologi berkembang. Lemuria dan mitos esoterik. Meskipun ditinggalkan oleh ilmuwan, Lemuria malah menjadi bahan bakar subur bagi gerakan spiritual, okultisme, dan New Age. Di awal abad ke-20, tokoh seperti Helena Blavatsky, pendiri teosofi, membangun narasi bahwa Lemuria adalah rumah bagi ras manusia purba dengan kemampuan spiritual tinggi. Versi-versi fantasi ini kemudian dikembangkan oleh berbagai penulis dan penyebar teori konspirasi hingga hari ini. Versi inilah yang belakangan dibumbui dengan klaim bahwa Lemuria ada di Indonesia, terutama karena lokasi geografisnya di tengah jalur Asia dan Australia. Tapi, penting dicatat, klaim ini tidak berdiri di atas bukti geologi, arkeologi, maupun genetika yang sahih. Klaim Lemuria di Indonesia. Sebagian konten viral menyatakan bahwa Indonesia adalah pusat Lemuria karena posisinya yang strategis dan kaya budaya. Namun, tidak ada bukti geologis yang menunjukkan bahwa pernah ada benua besar yang tenggelam tiba-tiba di kawasan ini dalam skala selevel benua hilang, alias Indonesia sama sekali tidak terbukti sebagai bagian dari Lemuria. Data batimetri dasar laut di sekitar Indonesia menunjukkan kawasan ini terdiri dari lempeng-lempeng aktif dan paparan Sunda yang memang sempat terendam akibat naiknya permukaan air laut pasca zaman es, namun bukan benua. Hal yang sering dicampur adukan adalah antara Lemuria, Sundaland, dan teori lokal seperti Atlantis di Indonesia, padahal masing-masing punya asal-usul dan konteks yang sangat berbeda. Lemuria adalah konsep ilmiah kuno yang sudah usang dan tidak lagi diakui dalam dunia akademik. Tidak ada bukti geologis, arkeologis, atau genetis yang bisa mendukung klaim bahwa Indonesia adalah bagian dari Lemuria. Maka, menggunakannya sebagai dalih bahwa Nusantara adalah pusat peradaban kuno dunia hanyalah memperkuat mitos tanpa dasar ilmiah yang valid. Sundaland memang nyata, wilayah daratan yang kini tenggelam di bawah Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Stephen Oppenheimer menggambarkan bahwa sebelum kenaikan laut pasca zaman es terakhir, wilayah ini adalah daratan luas yang menghubungkan pulau-pulau utama. Namun, tidak berarti ada peradaban maju di sana,
melainkan hanya komunitas pemburu pengumpul sederhana yang berpindah-pindah. Bukti arkeologis peradaban maju di Sundaland sangat minim dan tidak setara dengan Mesir, Mesopotamia, atau lembah Indus. Sundaland adalah fakta geologis, bukan bukti adanya pusat peradaban dunia di Indonesia. Kenapa mitos ini laku keras di masyarakat Indonesia? 1. Kesenjangan sosial dan politik. Ketertinggalan teknologi dan maraknya korupsi bikin masyarakat butuh pelarian. 2. Kebutuhan psikologis. Narasi hebat soal masa lalu jadi hiburan, sekaligus kebanggaan diri. 3. Bahaya hoaks sejarah. Tapi kalau terus-terusan percaya, kita makin jauh dari fakta dan tidak belajar dari sejarah asli untuk bangun masa depan. 4. Jika hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat Indonesia akan menjadi orang-orang yang semakin jauh dari pusat peradaban dunia masa kini yang mengedepankan fakta sains, kemajuan teknologi, dan lompatan kehidupan yang lebih modern di masa depan. Melihat Indonesia dari perspektif ilmiah dan bangga dengan fakta nyata. Indonesia punya sejarah kaya dan peradaban besar, Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain yang sudah terbukti secara arkeologis dan historis. Masyarakat sudah seharusnya bangga dengan kenyataan yang sudah ada di depan mata dan telah terbukti. Jadi, kita nggak perlu ngayal dengan mitos tak berdasar. Lebih baik kita pelajari sejarah nyata dan manfaatkan ilmu pengetahuan untuk membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.